Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Satani Alfiandri dari MJ 402 kalau nggak salah ya, di pelajaran Bu Pustika. Di sini ada soal nomor 3 yang dimana Bu Pustika meminta kita untuk eh, menggunakan video presentasi. Ini soalnya analisis keputusan penggantian mesin yang bisa kita lihat. Di sini Anda sebagai manajer operasional diminta untuk membuat keputusan apakah sebaiknya mengganti mesin lama dengan mesin baru dan berapa lama modal akan kembali. Ya, simpel. Ini saya tulis seperti ini perbandingannya. Mesin lama kurang lebih total biaya tahunannya setelah dikonvert di jumlah dari 125 juta, sedangkan mesin baru harganya 90 juta. Jadi total penghematan kalau misalnya kita menggunakan mesin baru itu adalah di 35 juta. Oke, analisis kesimpulan ini saya yang sederhana dulu ya. Investasi bersih dari mesin baru harga 500 juta dan kita jual mesin lama 200 juta, totalnya 300 juta, berarti harga mesin baru kurang lebih 300 juta. Penghematan biaya itu sebesar 35 juta selama setahun. Payback periodnya 300 juta dibagi 35 juta sama dengan 88,5 tahun, 8,57 kurang lebih. Nah, umur ekonomis mesin baru itu ada di 10 tahun. Kesimpulannya sebaiknya ganti mesin lama dengan mesin baru karena pengembalian modal masih dalam masa ekonomis. Ini hitungan sederhana saya. Oke, saya lanjut ada hitungan lainnya di sini. Ini data yang diberikan. Mesin baru 500 juta, nilai umur ekonomisnya 10 tahun, dan nilai sisa. Di sini kan ada tadi di pertama disebutkan ada nilai sisa di sini. Nilai sisanya 50 juta. Mesin lama dijual dengan harga 200 juta, umur ekonomisnya tersisa 4 tahun, dan nilai sisanya mesin lama itu di 40 juta. Biaya tahunan yang tadi udah juga saya hitung, dan di sini ada bunga per tahun 5%. Nilai sisanya 40 juta setelah 4 tahun untuk mesin lama, mesin barunya 50 juta setelah 10 tahun. Ya kita lanjut ke hitungan-hitungannya. Di sini ada biaya modal depresiasi bunga. Nilai mesin saat ini 200 juta. Ini mesin lama dulu ya, 200 juta. Terus depresiasi per tahun ya 200 juta dikurangi 40 juta nilai apa? Nilai mesin, nilai saat ini. Terus dibagi 4 tahun, kurang lebih 40 juta per tahun. Dengan bunga 5% dikalikan 200 juta itu 10 juta. Setelah biaya modalnya itu kurang lebih 400 juta ditambah 10 juta ada di 50 juta. Nah, untuk mesin baru depresiasinya jadi 500 juta dengan nilai saat ininya 50 juta dibagi 10 tahun ada di 45 juta. Dengan bunga per tahun 5% kalikan 500 juta itu di 25 juta. Total biaya tahunan berarti 45 ditambah 25 juta ya itu 70 juta. Nah, ini biaya operasionalnya ada 125 juta. Mesin lama biaya modalnya 50 juta, total 175 juta. Dengan mesin baru 90 juta, biaya modalnya itu 70 juta, total 160 juta. Selisihnya 30 juta, 35 juta mesin apa namanya? Yang ini biaya operasional, biaya modal 20 juta. Jadi 15 juta. 35 dikurangin 20 juta sama dengan 15 juta. Penghematan bersih tahunan. Kayak di sini nih ada langkah-langkah penghitungan yang harus saya apa ya jatuhnya harus saya perhitungkan. Bentar. Hitung payback per weight. Harga mesin baru dikurang harga jual mesin lama. Oke. 500 kurang 200 itu 300 juta. Manfaat tahunannya kita masukin tadi penglihatan bersih 15 juta. Terus di sini ada nilai sisa 50 juta dikurangi 40 juta nilai sisa si mesin lama, si mesin baru dan mesin lama. Dibagi 10 tahun dapat 1 juta per tahun nih. Asumsinya saya abaikan karena kecil. Nah, payback period adalah investasi awal dibagi tahunan, manfaat tahunan. Jadi 300 juta dibagi 15 juta sama dengan 20 tahun. Namun ini tidak masuk akal karena umur mesin tuh hanya 10 tahun. Perhitungan alternatif dengan arus kas. Ya. Arus kas itu yang bisa dilihat di sini 0 tahun eh, benar-benar awal mengeluarkan duit 300 juta untuk investasi awal. Tahun pertama sampai tahun keempat penerimaan 15 juta per tahun penghematan. 4 tahun nilai sisa mesin lama 40 juta jika tidak diganti. Tahun 10 nilai sisa mesin baru 50 juta. Total manfaat 10 tahun adalah 15 juta dikali 10 ditambah 50 juta sama dengan 200 juta.
investasi 300 juta ini nggak nutup. Ini ada hitungannya, karena dihitung seperti ini. Kayak keputusan penghematan biaya tahunan 15 juta, kecil dibanding investasi 300 juta, payback period 20 tahun melebihi umur mesin baru, nilai sisa tidak cukup untuk menutup investasi. Kesimpulan, jadi disarankan mengganti mesin lama karena penghematan tidak signifikan, terus modal tidak kembali dalam umur ekonomis mesin baru. Kalau rekomendasinya, mempertahankan mesin lama dan cari alternatif mesin baru dengan biaya lebih rendah atau penghematan yang lebih besar. Seperti itu. Jadi, hitungan yang awal itu dengan hitungan dasar yang tadi kita cari selisihnya, terus kita kalau misalnya kita lihat dari apa namanya keuntungan menjual mesin yang lama dengan harga mesin baru 300 juta, terus 300 juta dibagi lagi 35 juta untuk biaya penghematan selama 1 tahun, itu mungkin masuk. Tapi kalau misalnya kita lihat by depresiasi atau mungkin apa segala macamnya, kita lihat di sini eh, nilainya kurang begitu masuk seperti itu. Mungkin itu pembahasan sedikit dari saya tentang soal nomor 3 ini. Mungkin bisa Bu Pustika juga menilai dengan lebih baik mana yang jauh lebih baik. Kalau saya lebih prefer di jawaban saya yang kedua karena dengan analisis yang begitu banyak eh, tidak memungkinkan investasi 300 juta itu karena payback periodnya di 20 tahun. Seperti itu sih. Ya sudah, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.